Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang kelompok dalam organisasi. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya sendiri dan teman-teman saya. Saya Bagasalan Sugiartono, B100 2248, Fajar Juni, B100 2267, M. Farhan, B100 2276, Reyaldi Aprilsa B100 2289 dan Farid Eka Saputra B100 2291. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian. Yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki tujuan bersama, serta memiliki identitas kelompok yang unik. Sedangkan pengertian organisasi, organisasi adalah entitas sosial yang terstruktur, yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, perilaku kelompok. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada cara anggota kelompok berinteraksi, bekerja sama, dan mempengaruhi satu konteks kerja. Berikut adalah beberapa contoh perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi. Anggota kelompok berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar informasi, ide, dan pendapat. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kerjasama dan produktivitas kelompok. Yang kedua, kerjasama. Anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mendukung satu sama lain, berbagi tanggung jawab, dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, pembagian peran. Dalam kelompok, anggota seringkali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pembagian peran ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelompok karena setiap anggota fokus pada area keahlian dan atau tugas yang mereka kuasai. Oke, selanjutnya faktor pembentuk kelompok dalam organisasi. Yang pertama, kesamaan goals. Individu cenderung bersama tugas yang serupa atau saling terkait. Yang kedua, lokasi fisik. Keterlibatan dalam kelompok seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis atau lokasi fisik dalam organisasi. Yang ketiga, kesamaan kepentingan. Ketika individu memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, atau kepentingan, mereka cenderung membentuk kelompok untuk saling mendukung dan memperkuat pandangan tujuan mereka. Dan yang terakhir, kesamaan identitas. Individu cenderung membentuk kelompok dengan orang-orang yang memiliki kesamaan seperti latar belakang budaya, demografi, atau minat pribadi. Hal ini dapat memperkuat rasa keterkaitan antar anggota kelompok. Berikutnya, macam-macam kelompok. Menurut strukturnya, yang pertama kelompok formal. Kelompok yang diatur oleh struktur organisasi dan pembagian kerja yang tegas. Termasuk dalam kelompok ini. Kelompok komando. Didasari atas hubungan atasan-bawahan. Berikutnya kelompok tugas. Karena kesamaan tugas pekerjaan. Ciri, norma yang kaku, ada saksi, dan peranan. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok yang tak terstruktur secara formal, tersusun secara alamiah, termasuk dalam hal ini kelompok persahabatan. Karena kesamaan berbagai karakteristik dan kelompok kepentingan. Ciri-cirinya spontanitas, emosional, luas, untuk waktu yang terbatas. Persahabatan, rasa setia kawan, rasa sedaerah merupakan pendorong kelompok ini. Ada 3 pola. Yang pertama, klik mendatar. Yang kedua, klik vertikal.
Dan yang ketiga, klik acak. Menurut sifat hubungannya, yang pertama, kelompok primer. Hubungannya akrab, bertatap muka secara langsung, bekerja sama secara langsung. Yang kedua, kelompok sekunder. Tidak begitu akrab dalam berhubungan, bisa menggunakan perantara dan tidak bertatap muka secara langsung. Menurut sifatnya, yang pertama, kelompok terbuka, kelompok yang anggotanya terbuka untuk umum. Sangat tanggap terhadap perubahan lingkungan atau pembaruan kerangka, referensinya luas karena sangat dinamis. Yang kedua, kelompok tertutup. Keanggotaannya hanya untuk kalangan tertentu saja. Kurang tanggap terhadap perubahan dan pembaruan. Kerangka referensinya sempit, hanya mempertahankan kestabilan. Manfaat tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu inovasi dan kreativitas, produktivitas tinggi, peningkatan kualitas kerja, manajemen risiko yang baik. Inovasi dan kreativitas dapat dijelaskan berupa kelompok yang efektif dapat menjadi tempat untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovasi. Dengan berbagai perspektif, pengetahuan, dan pengalaman, anggota kelompok dapat menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif untuk masalah yang kompleks. Kemudian manfaat kedua, produktivitas tinggi, yaitu kerjasama dalam kelompok dapat meningkatkan produktivitas karena setiap anggota dapat fokus pada tugas atau tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian peningkatan kualitas kerja. Dengan adanya pertukaran informasi dan umpan balik antar anggota kelompok, kualitas kerja dapat meningkat. Anggota dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian manajemen resiko lebih baik. Dalam kelompok, resiko dapat dibagi dan dikelola bersama-sama. Ini dapat mengurangi beban dan meningkatkan kemampuan kelompok untuk menghadapi tantangan atau perubahan yang tak terduga. Kemudian tips manajemen kelompok dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu pilih anggota kelompok dengan cermat. Mulailah dengan anggota kelompok yang memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman yang relevan dengan tujuan kelompok. Kedua, buat tujuan dan harapan yang jelas. Dengan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, maka tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dijalankan. Kemudian fasilitas komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka dan jujur antar anggota kelompok. Kemudian tetapkan peran dan tanggung jawab. Jelaskan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Pastikan setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas sesuai dengan apa yang ia miliki, sehingga dapat berkontribusi dengan efektif. Selanjutnya, kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah tingkat keterikatan
dan kesatuan yang disarankan oleh anggota kelompok. Ini mengacu pada kekuatan dan intensitas ikatan sosial antar anggota kelompok. Faktor yang mempengaruhi kohesi kelompok dalam organisasi meliputi yang pertama, kesamaan tujuan. Kelompok yang memiliki tujuan yang sama atau serupa cenderung memiliki kohesi yang lebih tinggi. Kesamaan tujuan membantu anggota kelompok merasa terhubung dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, interaksi positif. Interaksi positif antar anggota kelompok seperti dukungan, kerjasama, dan saling menghargai dapat memperkuat kohesi kelompok. Hal ini memungkinkan anggota kelompok untuk merasa diterima dan didukung oleh orang lain dalam kelompok. Yang terakhir, ketiga, ketergantungan tugas. Tingkat ketergantungan antar anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dan mempengaruhi kohesi kelompok. Semakin besar ketergantungan antar anggota, semakin tinggi kohesi kelompoknya. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Karakteristik dan aspek penting dari komunikasi kelompok dalam organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi. Kelompok dan organisasi menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Untuk berkomunikasi ini dapat termasuk pertemuan tatap muka, panggilan konferensi, grup obrolan online, dan berbagi alat komunikasi lainnya. Yang kedua, jenis komunikasi. Komunikasi kelompok dapat bersifat vertikal antara atasan dan bawahan, horizontal antara rekan kerja sebaya, atau diagonal antara anggota kelompok di level yang berbeda dalam hierarki organisasi. Jenis komunikasi ini dapat mempengaruhi dinamika kelompok dan aliran informasi. Yang terakhir, interaksi sosial. Selain pertukaran emosional interpersonal lainnya yang membantu membangun hubungan yang kuat antara anggota kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sedikit banyaknya, semoga teman-teman bisa memahami materi kelompok dalam organisasi yang telah kami presentasikan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.